Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5351. Charlie tidak menyangka bahwa alasan Tianqi ingin meninggalkan Aurous Hill adalah karena dia kalah taruhan di kliniknya. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa alasan orang tua ini bertaruh dengan orang lain adalah untuk memenangkan kuali obat untuk dirinya sendiri. Dia bertanya dengan ragu, "Dokter Si, siapa yang bertaruh denganmu?" "Aku tidak tahu." Tianqi menjawab, "Orang itu benar-benar gila. Dia bilang nama belakangnya Hong, dan dia dipanggil Milo Hong." "Milo?" Charlie mengerutkan kening ketika mendengar dua kata ini. Setelah Sarah mengirimi kakek pil penyebar darah dan penyelamat jantung, dia pernah mendengar Sarah menyebutkan nama ini. Menurut dia, orang tersebut merupakan seorang pendeta Tao yang sangat senior di kalangan Tionghoa Amerika. Dikenal sebagai Milo, yang sangat dekat dengan neneknya, dan saat itu, kakeknya sedang sakit kritis, sehingga ia melakukan perjalanan khusus untuk merawat orang tua itu. Setelah melihat khasiat pil tersebut, orang ini ingin mencari pembuat pil tersebut. Setelah mendengar dari pamannya, Marshall, bahwa ada pil permajaan di Aurous Hill, ia langsung memutuskan untuk datang ke Aurous Hill untuk mencarinya. Sarah secara khusus mengingatkannya saat itu bahwa dia harus berhati-hati terhadap Milo ini di masa mendatang, tetapi dia masih berada di Amerika Serikat saat itu, jadi dia tidak menganggap serius orang ini. Namun kini tampaknya orang ini memang telah datang ke Aurous Hill, dan telah menemukan seseorang yang dekat dengannya. Dia bertaruh dengan Tianqi. Dia tidak tahu apakah dia hanya jatuh cinta pada klinik Tianqi, atau dia telah menemukan petunjuk, jadi dia secara khusus menemukan titik masuk dari Tianqi. Namun, Charlie sama sekali tidak gugup. Menurutnya, orang yang bisa terkejut dengan pil penyebar darah dan penyelamat jantung tidak punya kemampuan untuk menghakiminya. Cukup bawa dia ke peternakan anjing. Alasan mengapa Charlie begitu sombong bukanlah karena kepercayaan diri yang buta, tetapi karena beberapa detail kecil dari pihak lain telah merasuk ke dalam dirinya. Jika seseorang merasa ngeri saat melihat Rolls-Royce, maka status sosial orang tersebut mungkin tidak mampu membeli Rolls-Royce. Orang-orang yang benar-benar mampu membeli Rolls-Royce, bahkan jika mereka tidak memiliki Rolls-Royce, tidak menganggap Rolls-Royce tidak dapat diperoleh. Maka dia bertanya kepada Tianqi, "Guru Si, apa yang telah Anda bandingkan dengan dia?" Tianqi mendesah, dia ingin membandingkan denyut nadiku dengan denyut nadiku, dan dia ingin memilih secara acak seorang pasien perempuan yang telah melahirkan untuk diuji. Totalnya ada 3 poin. Poin pertama adalah menunjukkan usia sebenarnya dari pihak lawan, siapapun yang paling mendekati usia sebenarnya akan menang. Poin kedua adalah menunjukkan tanggal menstruasi pihak lawan, dan siapapun yang paling mendekati tanggal sebenarnya akan menang. Poin ketiga adalah jumlah kehamilan pihak lawan, dan siapapun yang paling mendekati angka sebenarnya akan menang. Total ada 3 ronde, dan 2 pemenang dari 3 ronde tersebut akan menang pada akhirnya. Charlie tak dapat menahan diri untuk berkata dengan canggung, "Dokter Si, saya ingin menyimpang sebentar. Bukankah tidak pantas jika kalian berdua, dokter, menebak-nebak waktu menstruasi dan kehamilan pasien wanita?" Tianqi buru-buru menjelaskan, "Tuan Wade, Anda tidak tahu, ini selalu menjadi isi kompetisi dokter kekaisaran kuno, meskipun kedengarannya agak tidak senonoh, tetapi pada kenyataannya, karena wanita memiliki lebih banyak tahapan fisiologis daripada pria, ginekologi dapat paling mencerminkan kemampuan dokter untuk memanggil denyut nadi. Seorang dokter tingkat tinggi dapat menebak tanggal persalinan seorang wanita hamil melalui sinyal denyut nadi, dan seorang dokter tingkat tinggi bahkan dapat mengetahui berapa kali pihak lain telah hamil dan berapa banyak bayi yang telah lahir darinya. Konon, ada tabib istana tingkat tinggi yang bahkan bisa menilai jenis kelamin janin melalui denyut nadi, tapi orang seperti ini hanya pernah terlihat di buku-buku kuno." "Oke." Charlie mendesah tak berdaya, dan bertanya kepadanya, 2 dari 3 pertandingan, berapa banyak pertandingan yang kau kalahkan?" Tianqi menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, "Tuan Wade, orang tua ini kalah 3 ronde." Charlie tak kuasa menahan cemberut, pihak lain itu cuma pendeta Tao. "Setahu saya, penelitiannya sering tentang alkimia. Kau benar-benar kalah 3 ronde darinya?" Tianqi menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, dan berkata, "Aku tidak tahu mengapa keterampilan medis pendeta Tao ini begitu luar biasa, tapi aku benar-benar kalah dari yang lain." Charlie bertanya lagi, "Bagaimana Anda memilih topik kompetisi? Mungkinkah orang ini mengatur kedatangan pasien terlebih dahulu, lalu datang ke pintu untuk menantang Anda, mengusulkan metode kompetisi, dan kemudian memenangkannya?" Ini, Tianqi merenung sejenak, lalu bergumam, "Aku tidak punya bukti untuk membuktikannya. Tapi aku tidak mengesampingkan kemungkinan itu." Kemudian, Tianqi berkata dengan serius, "Namun, Master Wade, para Taois selalu memperhatikan pengembangan pikiran dan karakter Anda,
Jadi Milo seharusnya tidak begitu tidak tahu malu, kan? Charlie tersenyum penuh arti, lalu berkata dengan santai, "Jika kamu benar-benar orang yang mengembangkan pikiran dan karakter, mengapa kamu datang ke sini untuk bertaruh dengan orang lain?" Seperti halnya para pendeta di kuil dan pendeta di gereja, jika mereka bergaul dengan para pejabat tinggi sepanjang hari dan berbau seperti tembaga, bagaimana mereka bisa benar-benar mengolah pikiran mereka? Charlie mengatakan ini karena menurut apa yang dikatakan Sarah, konon Milo sangat bersahabat dengan neneknya. Menurut Charlie, hal pertama yang harus dilakukan seseorang dengan iman sejati adalah bersikap acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Jika ia menghabiskan seluruh energinya untuk berteman dengan orang-orang berkuasa, bagaimana mungkin hatinya murni? Tentu saja Milo ini juga sama. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mustahil bagi orang seperti dia untuk berteman dengan pejabat tinggi seperti neneknya. Kalau dia tidak perlu menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun mengurus dirinya sendiri, mempromosikan dirinya sendiri, dan mengemas dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia ada di mata nenek? Dari sini juga dapat dilihat bahwa utilitarianisme orang ini pastilah sangat berat. Apakah ada hal yang tidak biasa bagi seseorang dengan pikiran yang sangat utilitarian untuk melakukan beberapa trik saat bertaruh? Zofia juga tiba-tiba menyadari hal ini, dan berseru, "Tuan Wade, Anda benar. Saya pikir orang itu sangat cerdik." Kata-katanya juga sangat provokatif. Saat itu, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata di depan para pasien. Kakek menjadi sangat tersiksa karenanya. Kalau waktu itu dia tidak setuju, dia tidak akan bisa mundur sama sekali. Jadi, Anda bilang dia bisa saja memasukkan pasien palsu sebelumnya? Saya rasa itu sangat mungkin. Tianqi mendesah saat itu, sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Saat itu, banyak sekali pasien yang melihat saya kalah darinya di tempat. Nama dan reputasi saya pasti sudah tercoreng saat itu di seluruh kota. Dan bahkan jika saya tahu dia curang, tidak ada cara untuk memulihkannya. Charlie tersenyum kecil, itu belum tentu terjadi. Setelah itu, dia teringat sesuatu, dan bertanya pada Tianqi, "Ngomong-ngomong, Dr. Si, Anda mengatakan bahwa dia memiliki kuali obat leluhur, kuali obat jenis apa itu?" Tianqi berkata cepat-cepat, "Itu adalah kuali untuk alkimia Tao, ukurannya sebesar bola, sepertinya terbuat dari tembaga, dan bentuk wadahnya berkaki 3. Dengan kubah dan tutup yang senada, seluruh permukaan kuali dihiasi pola naga yang terbuat dari kerawang, yang pengerjaannya tampak sangat indah. Menurutnya, kuali ini diwariskan oleh leluhurnya dan khusus digunakan untuk memurnikan eliksir." Charlie mengangkat alisnya dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin hal ini benar-benar hal yang baik untuk alkimia." Setelah itu, dia bertanya kepada Tianqi, "Apakah orang itu mengatakan kapan dia akan datang?" Tianqi buru-buru berkata, dia bilang dia akan datang tepat waktu pukul 8 besok pagi untuk menggantung plakat yang ditinggalkannya di pintu. Charlie teringat plakat yang dilapisi satin merah di pintu, tersenyum kecil, lalu berjalan keluar pintu. Berdiri diam di depan plakat itu, Charlie tanpa basa-basi mengulurkan tangannya dan merobek kain satin merah di plakat itu, menampakkan 3 karakter berlapis emas, Klinik Milo. Charlie mendengus, lalu menarik tangga dari samping, mengambil plakat klinik Tianqi yang telah dilepas dengan satu tangan, dan menggantungkan plakat itu kembali. Tianqi berkata dengan gugup, "Tuan Wade, Anda tidak bisa melakukannya. Jika Anda menggantung plakat ini, bukankah orang tua ini akan menjadi orang tua yang bersedia berjudi tetapi menolak untuk mengakui kekalahan?" kata Charlie sambil tersenyum. "Tidak apa-apa. Plakat itu digantung untuk memberitahu dia bahwa ada sesuatu yang berubah dalam masalah ini. Dia pasti akan bergegas untuk menanganinya. Aku akan datang menemuinya ketika saatnya tiba." Charlie tahu kalau Milo datang ke sini kali ini untuk pil permajaan, karena dia sudah menemukan Tianqi sekarang. Tidak peduli apakah dia tahu identitasnya atau tidak, dia tidak bisa membiarkannya terus tinggal seperti ini di Aurous Hill. Oleh karena itu, cara terbaik saat ini adalah mengambil inisiatif. Namun, Charlie juga memikirkan satu hal, yaitu, karena Milo akrab dengan neneknya, apakah dia akan bertemu orang tuanya juga? Jika dia melihatnya, dia mungkin bisa menebak identitasnya berdasarkan kemiripan antara penampilannya dan ayahnya. Rencana Charlie adalah jika Milo mempertanyakan identitasnya, dia tidak akan berhenti melakukan apapun dan langsung menahannya. Segera, dia berkata kepada Tianqi, "Dr. Si, Anda dan Zofia pulang dulu, jangan khawatir. Di sini, saya akan datang ke sini tepat waktu besok pagi." "Tuan, orang tua ini akan kembali besok pagi." Charlie melambaikan tangan pelan ke arah Zofia, memanggilnya ke sisinya, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Zofia segera mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Baiklah Tuan Wade, saya pasti akan mengurusnya."
Charlie mengangguk dan menghibur. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan papan nama klinik Tianqi dicopot. Bab 5352. Hari berikutnya. Charlie datang ke klinik Tianqi pukul 7 pagi. Saat ini, pihak klinik sudah memasang pengumuman tutup hari ini, dan plakat klinik Tianqi masih terpampang di pintu masuk utama, sedangkan plakat klinik Milo masih teronggok. Tianqi berganti ke gaun panjang sejak awal dan menunggu di sini dengan gugup. Ketika dia melihat Charlie datang, dia bergegas maju dan berkata, "Tuan Wade, Anda di sini." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Tuan Si, Zofia sudah ada di sini?" Tianqi buru-buru berkata, "Kembalilah ke Master Wade, dia baru saja meneleponku dan bilang sudah waktunya." "Oke." Charlie mengangguk kecil, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Si, pergilah ke belakang dan istirahatlah sebentar, aku akan menunggu di sini sampai Milo itu datang ke pintu." Tianqi buru-buru bertanya, "Tuan Wade, apakah Anda ingin saya berada di sini menunggunya bersama Anda?" "Tidak perlu," kata Charlie ringan, "aku akan meneleponmu saat aku membutuhkanmu untuk keluar." "Oke." Tianqi mengangguk, menangkupkan tangannya ke arah Charlie, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, orang tua ini sedang menunggu panggilan Anda." Setelah selesai berbicara, Tianqi berbalik dan pergi ke ruang tunggu di belakang klinik. Charlie bangkit dan membawa plakat klinik Milo, membentangkannya tepat di depan kursi, lalu duduk kembali di kursi, menginjak plakat klinik Milo secara alami. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua bertubuh tinggi kurus dengan jenggot panjang berjalan agresif ke arah gerbang. Orang ini adalah Milo Hong yang terbang ribuan mil dari Amerika Serikat ke Auros Hill untuk mencari petunjuk tentang pil permajaan. Pada saat ini, dia melihat plakat klinik Tianqi masih tergantung di atasnya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tidak senang. Dengan tangan di belakang punggungnya, ia melangkah masuk ke klinik dengan langkah lebar. Begitu masuk, ia berseru lantang, "Tianqi? Kamu setuju untuk berkemas dan pergi tadi malam, dan mencopot plakat klinik Tianqi. Kenapa kamu belum mengambilnya?" Duduk di kursi, Charlie menatap Milo dan menyadari bahwa meskipun tidak ada aura di tubuhnya, aura tersebut memiliki sedikit energi sejati dan telah mencapai level prajurit bintang 8. Seorang pendeta tahu dapat memiliki kekuatan seorang prajurit bintang 8, yang benar-benar membuat Charlie sedikit terkesan. Saat itu, Milo menyadari bahwa ia telah memanggil dan tidak ada yang menjawabnya. Ia pun merasa sedikit kesal, lalu bertanya, "Di mana Tianqi? Berani-beraninya kau menjaga papan nama klinik Tianqi, tapi sembunyi dan tidak berani bertemu denganku?" Charlie sengaja batuk 2 kali saat ini, meregangkan pinggangnya dan berdiri, dan berkata dengan tidak puas, "Apa yang kau teriaki pagi-pagi begini? Apa otakmu terjepit pintu? Kalau otakmu benar-benar terjepit pintu, sebaiknya kau hubungi 120 dan pergi ke unit gawat darurat rumah sakit." Milo menatap Charlie yang tiba-tiba berdiri, mengerutkan kening, dan bertanya, "Siapa kamu?" Charlie masih khawatir kalau dia mungkin melihat ayahnya, jadi dia sengaja bertanya, "Kenapa? Kamu belum melihatku?" Milo menatap Charlie, lalu bertanya dengan nada dingin, "Wah, aku kesini terakhir kali. Belum pernah lihat kamu sebelumnya, apa kamu pegawai di sini?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada pusat medis yang mampu membiayai saya menjadi juru tulis." Milo mengerutkan kening dengan sepasang alis pedang, dan berbicara dengan nada buruk. "Wah, aku tidak mau ngomong omong kosong denganmu. Suruh Tianqi keluar, sebentar lagi jam 8, dan aku akan memasang plakat klinik Milo." Setelah itu, dia teringat sesuatu, dan dengan marah berkata, "Plakatku? Kemana perginya?" Charlie menunjuk plakat emas di bawah kakinya, yang telah diinjak-injak, dan berkata sambil tersenyum, "Maksudmu yang di bawah kakiku, kan?" Plakat klinik Milo sebenarnya diinjak ke tanah oleh Charlie, tidak hanya penuh dengan debu dan jejak sepatu. Tapi bahkan ket emasnya pun terinjak-injak. Seluruh orang itu tiba-tiba menjadi marah, menunjuk ke arah Charlie, dan berteriak dengan marah, "Wah! Beraninya kau menginjak plakatku? Kau benar-benar tidak sabaran." Setelah berkata demikian, dia mengangkat tinjunya dan membuat gerakan bertarung. Charlie mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada sarkastis, "Oh, orang tua itu sungguh agung. Kau akan menghajar orang kalau masuk ke tempat ini pagi-pagi sekali? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu membayar." "Celanamu yang hilang itu?" Milo mencibir sinis, "Anak bodoh, beraninya kau bicara omong kosong di depanku? Kalau bukan karena saking tertinggi, aku pasti akan membunuhmu."
Charlie juga mencibir. Oh, karena kamu percaya pada Mahasan King, berarti kamu seorang pendeta Tao. Kalau kamu tidak berlatih seni bela diri dan Taoisme di kuil Tao, apa yang bisa kamu lakukan di sini? Kamu akan membunuh orang sesekali. Apa bedanya dengan pendeta yang menganiaya anak laki-laki? Padahal aku tidak percaya pada Sun King Agung keluargamu. Sungguh memalukan bagi orang sepertimu untuk keluar dari sekolah berusia 1000 tahun. Kau? Milo sudah terbiasa dengan kesombongan. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadi ahli Taoisme yang terkenal berkat kemampuannya memurnikan ramuan tingkat rendah yang dapat meningkatkan energi sejati. Banyak penganut Tao memujanya, dan banyak orang kaya Tiongkok juga menjadi pengikutnya satu demi satu dan mempersembahkan sejumlah besar uang dupa kepadanya. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki keberadaan seperti bintang-bintang. Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau seorang anak yang kelihatannya tidak punya tenaga sama sekali, dan bahkan tidak masuk sekolah bela diri, berani bicara omong kosong di depannya, dan merendahkan dirinya sendiri. Dengan geram, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, kau sendiri yang cari mati, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu." Setelah selesai berbicara, tinju berat itu diayunkan ke arah Charlie. Tapi Charlie sama sekali tidak takut, apalagi menghindar, melainkan menatapnya dengan provokatif, dan berkata dengan ringan, "Kamu bertarung, aku akan memberitahumu apa artinya naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon dariku, aku bisa menjadikanmu target paling dicari di Aurous Hill." Begitu Charlie mengatakan ini, ekspresi Milo tiba-tiba menjadi terkejut. Segera setelah itu, tanpa sadar dia menghentikan pukulan yang diayunkannya. Bukan karena dia takut pada Charlie, tapi dia mengerti kebenaran dari kata-kata Charlie. Anak ini pasti ular lokal di Aurous Hill. Meskipun saya tidak takut padanya, saya baru di sini dan tidak punya koneksi. Setelah memukulinya, polisi akan menangkap saya. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk tinggal di Aurous Hill, dan jika demikian, saya akan menunda tujuan terpenting saya untuk datang ke Aurous Hill. Memikirkan hal ini, ia menggertakkan gigi dan berkata diam-diam, "Lupakan saja. Kalau kau tidak tahan, kau akan membuat konspirasi besar. Biarkan anak ini hidup hari ini." Pada titik ini, Milo menarik tinjunya, menatap Charlie, dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Nak, hari ini adalah takdirmu. Aku tidak ingin membunuh orang di sini. Kalau tidak, berdasarkan kata-katamu yang tidak sopan tadi, aku sudah akan mengirimmu untuk menemui Sun King tertinggi." Charlie meludah, lalu terus mengejek, "Mulutmu keras sekali. Bukannya aku meremehkanmu, tapi untung saja kau tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak, aku akan menghajarmu di tempat. Lalu kamu hanya bisa memegang selangkanganmu dan bilang aku tidak menghormatimu." Bab 5353. Persetan denganmu. Pada saat ini, Milo hampir menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka kalau anak di depannya begitu pelit, sampai-sampai membuatnya ingin membunuhnya. Jelas, dialah orang yang membiarkan anjingnya hidup dan melepaskannya, tapi alih-alih mengakui hal itu, dia bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepadanya. Itu hanyalah sebuah pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Akan tetapi, semakin Charlie membuatnya marah, semakin ia tidak berani melawannya. Itu tidak benar. Dia takut pada Charlie, terutama karena dia takut menyebabkan insiden keamanan publik di sini, atau bahkan kasus kriminal. Kalau itu terjadi, polisi pasti akan turun tangan. Meskipun dia seniman bela diri bintang 8, dia pasti tidak akan berani menghadapi polisi di kota metropolitan seperti Aurous Hill. Menurutnya, sangat mudah membunuh Charlie sendirian, cukup satu pukulan saja otaknya bisa hancur. Namun, bagaimana mengakhiri pertarungan itu menjadi sangat merepotkan. Setelah dia menjadi buronan di Aurous Hill, bagaimana dia bisa menemukan keberadaan Rejuvenation Pill dengan tenang di sini? Selain itu, alasan mengapa dia menginginkan klinik Tianqi adalah setelah banyak pertanyaan. Ia mengetahui bahwa Tianqi dari klinik ini adalah tabib tradisional paling terkenal di Aurous Hill, dan konon ia pernah menyembuhkan seorang lumpuh dengan semacam obat ajaib. Sungguh menakjubkan. Pada saat itu, dia menyadari bahwa jika hal ini benar, maka Tianqi mungkin memiliki ramuan yang sama dengan Sarah. Namun, dia berpura-pura menjadi pasien beberapa kali sebelumnya dan datang untuk mencobanya. Namun dia menemukan bahwa meskipun Tianqi memiliki keterampilan medis yang baik dalam pengobatan tradisional, dia tidak mahir dalam hal alkimia. Maka mustahil baginya untuk memurnikan ramuan yang mengubah pembusukan menjadi sihir. Jadi, dia menggerakkan pikirannya yang bengkok.
Dia ingin menggunakan metode agresif untuk memaksa Tianqi bersaing dengan dirinya sendiri dalam keterampilan medis dan kemudian merancangnya untuk kehilangan klinik. Dengan cara ini, jika ada orang-orang yang cakap di belakang Tianqi, dia mungkin dapat menarik orang-orang yang cakap. Kalau saja Tianqi tidak memiliki orang yang cakap di belakangnya, maka dia akan terkenal di Aurous Hill jika dia mengalahkannya dalam keterampilan medis dan menduduki kliniknya. Dengan ketenaran, ada pula modal untuk cepat mendapatkan pijakan di Aurous Hill. Dan dia sangat jelas bahwa apakah itu keterampilan medis atau metafisika, orang-orang berbakat di kedua bidang ini akan menjadi objek buruan orang-orang kaya dan berkuasa. Begitu dia menggantikan Tianqi, dia pasti akan menjadi dokter jenius yang sangat dicari di mata para pejabat Aurous Hill. Dan ini juga akan memudahkan integrasinya yang cepat ke dalam masyarakat kelas atas Aurous Hill, dan juga akan memudahkannya untuk menanyakan berita. Justru karena itulah klinik tersebut menjadi pertempuran pertama yang ingin ia menangkan di matanya. Meskipun Charlie di depannya sombong, Milo tidak berpikir Charlie akan menjadi orang yang cakap di balik Tianqi, tetapi hanya menganggapnya sebagai badut. Saat ini, badut balok lompat ini terus melompat di depannya. Sangat kesal, tetapi dia tidak bisa memukulnya. Maka katanya dengan wajah muram, "Wah, tahukah kamu bahwa belum pernah ada seorang pun dalam hidupku yang berani berbicara seperti itu kepadaku?" Charlie mengerucutkan bibirnya. "Dasar anjing husky, taruh kemoceng dia 55 MU, pura-pura jadi serigala sialan dengan ekor besar. Kalau kamu mau pura-pura agresif, pergilah ke kantor polisi di seberang jalan. Jangan bikin aku marah di sini." "Kamu..." Milo marah lagi dan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kantor polisi berada di sisi yang berlawanan, dia hanya bisa dengan paksa mengusir dorongan hatinya. Dan karena tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahannya, dia melompat-lompat di tempat, menggertakkan giginya dan berkata, "Wah! Siapa kau sebenarnya, dan kenapa kau terus-terusan mempermalukan orang tua ini? Sejujurnya, meskipun kamu tidak takut dengan kekuatanku, kamu harus menunjukkan sedikit harga diriku mengingat usiaku." Charlie mendengus dan berkata, "Kau berlari ke arahku seperti anjing liar di pagi hari dan menggonggong, dan memintaku menunjukkan wajahmu. Siapa kau sebenarnya?" Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Ayo, beritahu aku siapa nama belakangmu, mengapa kamu di sini dan kemana kamu pergi." "Aku..." Tinju Milo berderak karena marah, tubuhnya gemetar seperti pasien Parkinson, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Namaku Mateo Hong. Di Amerika Utara, semua orang memanggilku Milo." Charlie melengkungkan bibirnya, menatapnya dari atas ke bawah, dan bertanya, "Hanya kamu, Milo?" Mateo menggertakkan giginya dan berkata, "Benar. Aku Milo Hong." Charlie mendecakkan bibirnya dan berkata, "Oh, semua orang memanggilmu Milo. Kau pria besar, kau dewa, kau lebih kuat dariku, jadi kau lebih kuat dariku?" Mateo mengira Charlie masih sengaja mengejeknya, dan berkata dengan marah, "Wah, kamu benar-benar fasih berbicara. Tapi aku sedang tidak ingin bicara omong kosong denganmu sekarang. Aku datang ke sini hari ini untuk mencari Tianqi. Di mana dia? Biarkan dia keluar dan bicara denganku." Begitu suara itu mereda, Zofia segera masuk. Sambil berlari, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, aku sudah melakukan semua yang kau minta." Mateo menatap Zofia, dan langsung bertanya, "Nak, di mana kakekmu? Kenapa dia bilang kemarin?" "Dia bilang dia ingin mengaku kalah dan akan menjadi kura-kura hari ini." Zofia mendengus, "Bajingan tua, kakekku bukan kura-kura. Kalau kau mau bilang kura-kura, pasti kau. Kaulah yang nekat menjulurkan kepala untuk menggigit seseorang seperti kura-kura." "Kamu?" Mateo menjadi pucat karena marah ketika dia memikirkan deskripsi Zofia, dan mengutuk dengan marah. "Oke. Kalau Tianqi nggak keluar, aku sendiri yang copot plakatnya." Charlie segera menghentikannya. "Tunggu. Bajingan tua itu benar-benar bau dan tak tahu malu. Beraninya kau datang ke klinik orang lain untuk mengambil plakat orang lain? Apa kau bandit?" Mateo berkata dengan dingin, Tianqi, kalah kemarin. Dia kalah di klinik ini dariku, dan dia berani bertaruh, apa dia mau mengingkari janjinya?" Charlie cemberut dan berkata, "Oh, dasar brengsek tua, aku khawatir kau tidak mengerti hukum. Klinik medis seperti itu, bahkan dekorasi rumahnya, tetap saja tidak sepadan. Kalau kau bilang orang lain kalah jutaan darimu, berarti kau berjudi secara ilegal." Setelah selesai berbicara, dia langsung berkata kepada Zofia, "Zofia, telepon polisi di 110, dan aku ingin tahu apa kata polisi."
Matteo menjadi cemas, menghentakkan kakinya dan berkata, kamu jelas-jelas bertingkah seperti bajingan. Charlie mencibir dan berkata, aku tidak main-main, kau sendiri yang bertaruh. Lagi pula, aku tidak melihat bagaimana kau bertaruh, apa kau punya saksi? Matteo berkata dengan dingin, tentu saja aku punya saksi. Setiap orang yang menemui dokter di sini adalah saksiku. Ada juga seorang wanita yang menawarkan diri menjadi objek uji kami saat aku bertanding dengan Tianqi, dan dia juga bisa membuktikannya. Bab 5354. Charlie bertanya lagi, lalu katakan padaku apa perbandingan ini? Matteo berkata dengan arogan, bandingkan denyut nadinya. Tentukan usia lawan di kompetisi pertama, dan siapa yang bisa akurat di kompetisi kedua. Charlie memotongnya tanpa menunggu dia selesai bicara, dan berkata dengan belak-belakan, cukup, jangan bahas itu, bicarakan saja poin pertama. Aku penasaran, bagaimana kamu menetapkan aturan untuk menebak usia denyut nadimu? Matteo berkata dengan dingin, aturannya adalah kita berdua bekerja sama. Wanita itu mengukur denyut nadinya, lalu menuliskan tanggal lahirnya di selembar kertas, lalu meminta wanita itu mengeluarkan kartu identitasnya untuk melihat siapapun yang menulis tanggal paling dekat dengan tanggal lahir wanita itu yang sebenarnya akan menang. Charlie mengangguk, lalu bertanya lagi, bagaimana dengan hasil spesifik dari kencanmu kemarin? Matteo langsung berkata dengan lantang, kemarin, saya mengetahui bahwa wanita itu lahir pada tanggal 8 Agustus 1966, dan Tianqi mengetahui bahwa wanita itu lahir pada tanggal 3 Maret 1967. Pada tanggal 1 Agustus, tanggal lahir di kartu identitas wanita itu adalah 15 Agustus 1966. Hanya seminggu lagi dari tanggal lamaranku. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, apa kau sehebat itu? Kau memberi angka pada tanggal lahir orang lain, dan kesalahannya cuma 7 hari? Matteo mendengus dan berkata, katak di dalam sumur, aku bisa menyebutkan banyak hal. Charlie melengkungkan bibirnya, mengulurkan tangannya ke arahnya, dan berkata, ayo, kau nomor milikku. Coba lihat denyut nadinya, lihat tahun, bulan, dan tanggal ulang tahunku. Aku bisa bilang sebelumnya, kalau kesalahannya lebih dari 7 hari, awas saja aku tampar mukamu. Melihat bahwa ketika Charlie mengancam akan menamparnya, dia bahkan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat di sekitar wajahnya. Matteo benar-benar ingin mencabik-cabiknya, karena dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu seumur hidupnya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia masih memiliki urusan penting di Aurous Hill, dan bahwa dia akan pergi ke kantor polisi ketika dia keluar, bahkan jika ada kebencian yang besar di hatinya, dia hanya bisa menekannya dengan putus asa pada saat ini. Melihat wajahnya pucat pasi dan seluruh tubuhnya seperti panci presto yang akan meledak, Charlie mencibir, ada apa? Berani-beraninya kau memberiku denyut nadi? Aku lihat kau, bajingan tua, kemarin kau curang dan menang. Kenapa kau tidak berani memberiku denyut nadiku sekarang? Charlie awalnya curiga kalau Matteo ini sudah menyiapkan tipuan untuk Tianqi. Tapi melihat ternyata dia adalah pendekar bintang 8 hari ini, dia semakin menguatkan dugaannya. Seorang seniman bela diri bintang 8 harus menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih bela diri setiap hari. Sekalipun seseorang memiliki bakat untuk menjadi tabib tradisional papan atas, ia sama sekali tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk itu. Di dunia ini, banyak sekali ilmuwan papan atas yang mampu meraih hadiah Nobel. Banyak pula maestro seni yang mampu mempelajari suatu alat musik atau suatu lukisan dengan sempurna, dan banyak pula atlet yang mampu berlatih layaknya olahraga hingga menjadi juara dunia. Namun, siapakah yang pernah mendengar tentang pemenang hadiah Nobel yang juga dapat menjadi pianis top dunia dan juara olimpiade? Energi manusia selalu terbatas. Karena Matteo adalah seniman bela diri bintang 8, sudah pasti ia tidak punya banyak waktu dan energi untuk menjadi pemimpin di bidang lain. Saat ini, melihat Charlie bersikap agresif sepanjang waktu, Matteo merasa sedikit gugup di hatinya. Meskipun dia adalah seorang guru langit Tao, dia dapat dianggap sebagai seorang tokoh besar, tetapi selama bertahun-tahun, energi utamanya telah dihususkan untuk berlatih seni bela diri, dan energi sekundernya telah digunakan untuk mempelajari pemurnian beberapa ramuan Tao tingkat rendah, dan dia belum mendalaminya sama sekali. Namun, bukan berarti ia tidak tahu apa-apa tentang keterampilan medis. Lagi pula, sekte Tao memang ahli dalam keterampilan medis, jadi ia masih lebih unggul daripada kebanyakan tabib tradisional dengan tingkat pengetahuan terbatas. Namun, dibandingkan dengan Tianqi, seorang ahli pengobatan tradisional, masih terdapat kesenjangan yang besar. Ketika dia jatuh cinta pada klinik Tianqi, dan pada saat yang sama ingin menduduki sarang burung murai dan menginjak Tianqi untuk segera mendapatkan pijakan di Aurous Hill, dia berpikir untuk menggali lubang untuk Tianqi. Justru karena keterampilan medisnya sendiri tidak sebaik Tianqi,
jadi dia sengaja mencari beberapa perawat, dan kemudian mengambil kesempatan untuk bersaing dengan Tianqi dalam keterampilan medis. Semua pasien wanita yang datang menemui dokter kemarin diatur olehnya. Selama Tianqi setuju untuk berkompetisi dengannya, siapapun yang dipilih Tianqi untuk menjadi patokan, ia pasti akan kalah. Namun saat itu, dia telah mengendalikan Tianqi, dan memanfaatkan para saksi di tempat kejadian perkara untuk menekannya, dia sama sekali tidak memikirkannya. Tapi Charlie bukan Tianqi. Tianqi mungkin merasa semuanya baik-baik saja karena ia memilih patokan kompetisi dari beberapa pasien. Tetapi Charlie merasa ini kedengarannya agak rumit. Melihat Matteo masih diam, ia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak berani bersaing? Aku rasa kau pembohong. Sebelum aku panggil polisi dan menangkapmu, pergilah sejauh mungkin." Matteo menggertakkan gigi dan berkata, "Siapa bilang aku tidak berani? Kau kan orangnya Tianqi, dan kalian semua berada di perahu yang sama. Apa gunanya aku memberimu denyut nadi? Sekalipun tebakanku benar, kau akan bilang tebakanku salah." Charlie tersenyum dan langsung mengungkapkan identitasnya. Dia mengeluarkan kartu identitasnya, meletakkannya di atas meja secara terbalik, dan menyembunyikan nama dan tanggal lahirnya, dan berkata dengan ringan, "Ayo, KTP saya sudah di sini, kamu kasih saya pulsa. Yang penting tanggal lahir yang kamu kasih sama dengan tanggal lahir saya. Jika kesalahan kartu identitas terjadi dalam kurun waktu 7 hari, saya akan menghitung Anda sebagai pemenang." Matteo tiba-tiba gugup. Hal-hal seperti usia itu sendiri tidak sesederhana itu. Kemarin, dia takut Tianqi akan memiliki kemampuan untuk menentukan usia pihak lain. Jadi sebelum dia meminta mereka untuk bertindak, dia menemukan orang yang mengeluarkan sertifikat palsu terlebih dahulu. Memberikan mereka KTP palsu, dan sengaja menyimpangkan tanggal lahir dari usia sebenarnya selama 1 atau 2 tahun. Untuk asuransi ganda, tidak hanya memberitahu Matteo jawabannya terlebih dahulu, tetapi juga membingungkan jawaban sebenarnya. Sehingga meskipun Tianqi sangat mampu, usia pada nomor tidak dapat cocok dengan usia di kartu identitas. Jadi sekarang Charlie tiba-tiba melancarkan serangan, bagaimana mungkin dia berani bertarung dengan santai? Jadi, dia berkata dengan suara dingin, "HMPH. Apa itu KTP? KTP juga bisa dipalsukan. Kalau kamu bikin KTP palsu untuk menipuku dan mengubah tanggal lahir, kamu bakal setua aku. Mustahil menebak usia di KTP MU, jadi kamu tidak akan rugi, kan?" Setelah mendengar pertanyaannya, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sepertinya kau tidak suka junior seperti ini?" "Sayang sekali. Mungkinkah kau hanya mengandalkan trik kecil seperti ini untuk memenangkan hati Dr. Si?" Matteo langsung menyangkalnya, "Tentu saja tidak. Aku menang melawan Tianqi karena kemampuanku yang sebenarnya. Aku hanya berpikir, anakmu sekilas tidak terlihat seperti orang baik, mungkin kau sengaja menipuku." Charlie mengangguk, "Kau takut aku akan berkolusi dengan Dr. Si untuk menipumu, kan?" Matteo langsung berkata, "Benar sekali." "Oke." Charlie tersenyum tipis, dan berkata kepada Zofia, "Zofia, undang semua orang yang aku minta untuk kamu undang masuk." Zofia dengan cepat berkata, "Baiklah, Tuan Wade." Setelah selesai berbicara, ia langsung berlari keluar dan melambaikan tangan. Tak lama kemudian, sekitar selusin perempuan dari berbagai usia didatangkan dari luar. Beberapa di antaranya tampak berusia awal 20-an dan beberapa tampak berusia setidaknya 60 atau 70 tahun. Setelah orang-orang ini masuk, mereka semua berdiri berjajar. Charlie menatap Matteo yang tercengang, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Milo, semua wanita ini kurekrut dari pasar tenaga kerja Aurous Hill pagi-pagi sekali. Mereka semua adalah pekerja lepas yang datang ke sini. Anda datang dan memeriksa denyut nadi mereka untuk melihat apakah Anda dapat menebak usia mereka dengan benar, atau aturan yang baru saja saya katakan, kesalahan Anda tidak boleh lebih dari 7 hari." Matteo sangat bingung dalam hatinya, tetapi dia sengaja berkata dengan nada sarkastis, "Bagaimana aku tahu kalau orang-orang ini adalah pengasuh barumu? Dan aku takut kamu akan mengatakan bahwa kamu adalah ahli ginekologi dan hanya bisa mengetahui denyut nadi wanita. Jadi aku meminta Zofia untuk mengundang semua wanita." Kemudian, Charlie berkata, "Tentu saja, yang terpenting adalah Anda, terkait masalah pengasuhan anak. Saya meminta Zofia untuk membawa mereka lebih awal." Mereka semua pergi ke kantor polisi untuk mendapatkan akta kelahiran. Mereka semua membubuhkan stempel resmi kantor polisi untuk memastikan bahwa akta kelahiran yang dikeluarkan kantor polisi sesuai dengan tanggal lahir mereka di kartu identitas. "Kalau kamu masih bohong dan bilang kamu babysitter yang aku temukan, aku akan langsung panggil polisi untuk datang dan menjadi saksi."
Berbicara tentang hal ini, Charlie hanya menjabat tangannya. Lupakan saja. Jika menurutmu ini tidak cukup, maka aku akan menelepon teman untuk memperkenalkan orang-orang di kantor notaris, dan kemudian menghubungi orang-orang di media TV. Biarkan mereka datang untuk menyaksikan bersama. Lalu kita akan turun ke jalan untuk memilih penguji secara acak di bawah pengawasan mereka. Pilih kantor pusat? Kalau kalian benar-benar bisa mengendalikan perbedaan usia semua orang dalam 7 hari, saat stasiun TV melaporkannya, reputasi kalian akan semakin tinggi. Kalian tidak hanya bisa mempromosikan pengobatan tradisional kita, tapi juga bisa mengajukan rekor dunia Guinness yang baru. Setelah berbicara, Charlie menatap Matteo dan berkata sambil tersenyum, "Lihat, aku punya banyak cara untuk membuatmu terkenal." Ketika Matteo mendengar ini, seluruh tubuhnya serasa tersambar petir. Dia tidak pernah menyangka anak di depannya akan secerdas ini. Ini hampir menghalangi semua jalannya. Lagi pula, dia juga ingin mencari media. Dia juga seorang tokoh terkenal di Amerika Utara. Jika dia kehilangan muka di depan media, bukankah kebijaksanaannya akan hancur? Bab 5355. Untuk beberapa saat, Matteo bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Charlie bertanya dengan suara dingin, "Apa? Tidak berani? Bukankah kau sangat kuat? Kau sudah menyebut dirimu penguasa surga, dan kau takut pada hal sepele seperti itu?" Matteo berkata dengan wajah muram, "Wah, bagaimana mungkin aku, Matteo, takut?" Setelah itu, dia mengganti topik pembicaraan, mencibir dengan arogan, dan berkata, "Orang tua itu hampir ditipu olehmu, bocah. Kemarin, Tianqi secara sukarela bertanding denganku, dan dia bersedia bertaruh dan mengaku kalah. Secara logika, seharusnya dia menyerahkan klinik ini kepada orang tua itu. Tapi sekarang dia bersembunyi seperti kura-kura, tidak berani bertemu siapapun. Bukankah pantas bagi seorang anak licik sepertimu untuk bicara omong kosong di sini? Lagi pula, aku sudah menang setelah keluar dari klinik, kenapa kau mau bertaruh lagi denganku? Apa gunanya bertaruh denganku?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Pak Tua, salah satu dari kita ingin mengejar, tapi aku tak peduli padamu. Aku diam-diam merekam seluruh prosesnya tadi dengan kamera. Apa kau tidak berani menerima tantangan ini?" "Tak masalah, aku akan segera mengunggah video-video ini, terutama di jaringan luar negeri. Cuma klinik, investasinya cuma beberapa juta. Jadi gimana kalau aku kasih? Asal kamu nggak takut dipermalukan, dan nggak takut ambil biji wijen dan kehilangan semangka, kamu bisa langsung ke klinik ini." Setelah selesai berbicara, Charlie bertanya lagi pada Zofia, "Zofia, apakah aku memintamu untuk merekam seluruh prosesnya?" Zofia mengangguk cepat dan berkata, "Kembali ke Master Wade, aku sudah mencatat semuanya." Sambil berbicara, ia melepas tas kulit hitam yang tersampir di tubuhnya, membukanya, lalu membukanya dari dalam. Ia mengeluarkan beberapa kamera aksi dan mengamati tas kulit hitam itu. Ada 4 atau 5 lubang melingkar di sekujur tubuhnya, kemungkinan besar lubang-lubang itu adalah lubang untuk lensa kamera aksi. Hanya saja lensa dan dompetnya berwarna hitam, dan perhatian Matteo tidak tertuju pada Zofia, jadi dia tidak menyadarinya sama sekali. Baru sekarang dia menyadari bahwa anak ini telah memasang jebakan berkepala 3 untuk dirinya sendiri. Kalau dia setuju bertanding lagi, maka belasan wanita itu pasti akan membiarkannya keluar, dan umur belasan orang itu tidak bisa ditebak dengan tepat, yang secara tidak langsung akan membuktikan kalau dia berbuat curang kemarin, dan dia akan hancur saat itu. Namun jika dia tidak setuju, maka anak ini akan berbalik dan mengunggah video tersebut di internet, dan dia pun akan hancur dalam kasus itu juga. Kuncinya adalah saya tidak bisa membunuh dan membungkam. Begitu banyak orang yang memperhatikan. Jika saya benar-benar membunuh dan membungkam, saya khawatir saya akan langsung dicari oleh seluruh negeri. Jika saya melarikan diri dari Tiongkok sendirian, saya khawatir saya akan dicari oleh seluruh dunia, dan reputasi saya juga akan hancur. Baru saat itulah Matteo menyadari betapa jahatnya niat anak itu. Maka, ia berpikir keras dalam hatinya, kalau aku bersikap tegas pada anak ini, aku tak akan bisa lolos dari akhir yang tragis. Daripada begini, lebih baik aku berjabat tangan dengannya dan berdamai. Aku tak punya kerugian lain. Memikirkan hal ini, Matteo mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan pura-pura murah hati, "Lupakan saja, aku melihat bahwa kamu sengaja melakukan ini, hanya untuk membantu Tianqi, klinik ini akan tetap ada. Hari ini aku akan lebih murah hati, dan klinik ini akan dikembalikan ke Tianqi. Aku tidak menginginkannya lagi." Setelah selesai berbicara, dia mengelus jenggotnya dengan satu tangan dan gaun panjangnya, lalu meletakkan tangannya di belakang punggung,
bersiap melangkah keluar dengan langkah angkuh. Charlie tidak bisa membiarkan dia membodohinya. Dia berdiri di depannya, dan berkata dengan sinis, "Jangan lari, orang tua, kemarin kamu berencana untuk menjebak Dr. Si, yang telah mempengaruhi reputasinya di Auroshield. Sekarang kamu berbalik, bisakah ada hal yang semurah itu?" Matteo panik dan bertanya kepadanya, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Pada saat ini, Matteo menyesal menatap klinik Tianqi. Dia tidak menyangka masalah ini akan membuatnya menjadi pasif seperti ini sebelumnya. Jadi sekarang dia ingin mengangkat tangannya dan menyerah, pihak lain menolak untuk melepaskannya. Charlie menatap Matteo saat itu dan berkata sambil tersenyum, "Kudengar dari Dr. Si bahwa kau bertaruh dengannya kemarin, dan taruhannya adalah kuali obat. Kulihat kantong kain di tubuhmu menggembung. Mungkinkah itu?" Matteo mundur selangkah karena takut, mencengkeram saku kainnya, dan berseru, "Kau mau kuali obatku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Hei, kamu salah bicara. Bagaimana bisa kamu bilang aku yang menginginkannya? Jelas, kamu menggunakannya sebagai taruhan kemarin, tapi kamu curang pada taruhan kemarin. Masuk akal kalau curang itu sama saja dengan kalah. Kalau kalah, harus ngaku. Kalau ngaku, baru deh cabut taruhannya. Apa yang kukatakan itu benar?" Matteo geram, menggertakkan gigi, dan mengumpat, "Jangan ngomong sembarangan di sini. Kapan orang tua itu kalah?" Jelas saja, orang tua itu menang kemarin, tapi hari ini orang tua itu murah hati. Lagi pula, kamu masih saja berpikir untuk meminta barang-barang orang tua itu, kamu sudah lelah bekerja. Setelah selesai berbicara, amarah Matteo meluap-luap, dan ia berteriak dengan marah, "Nak, air memang tak merusak air sungai, tapi kalau kau terus agresif, jangan salahkan aku yang kejam." Charlie mendengus, dan berkata kepada para pekerja lepas yang disewa Sofia, "Kalian tidak ada urusan di sini. Kalian bisa pergi." Mereka pikir menakutkan bahwa mereka berdua sedang berperang satu sama lain, dan itu bahkan lebih seperti amnesti ketika mereka mendengar ini, dan mereka berlari keluar satu persatu. Setelah semua orang melarikan diri, Charlie berkata kepada Sofia, "Sofia, pergi dan tutup pintunya. Bajingan tua ini tidak akan bisa keluar jika dia tidak membayar taruhannya hari ini." Matteo sangat marah, dan dia meninju meja konsultasi Tianqi dan menghancurkan meja konsultasi kayu solid itu hingga berkeping-keping, lalu menunjuk Charlie dan berkata dengan marah, "Wah, kayaknya kamu nggak tahu deh cara nulis kata mati." Anak itu pasti ketakutan banget sampai-sampai dia berlutut di tanah dan bersujud untuk mengusir dirinya sendiri. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Charlie sama sekali tidak peduli dengan identitasnya sebagai prajurit bintang 8, melainkan mencibir dengan jijik di wajahnya. "Aku tahu cara menulis kematian, dan aku juga tahu cara mengeja kematian. Kalau kamu nggak menang taruhan, aku akan cari teman yang ahli kaligrafi tubuh manusia, dan pakai pisau buat mengukir huruf Mandarin dan Inggris dari kata kematian di dahi keriputmu." Milo benar-benar ingin digagalkan sampai mati oleh Charlie. Dia telah berada di dunia selama bertahun-tahun, dan dia dikagumi kemanapun dia pergi. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia datang ke Auroshield, dia akan bertemu dengan seorang pemuda yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, dan pemuda ini akan menggunakan pisau untuk mengukir kata-kata di dahinya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap Charlie, dan bertanya dengan dingin, "Nak, kau sudah melihat kekuatanku, apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup sekarang, berlutut di tanah dan mengetuk 10 kali, lalu menghapus semua videonya, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kepalamu akan berakhir seperti meja itu." Charlie mencibir, "Orang tua, bukannya aku meremehkanmu, hanya saja dengan kemampuanmu yang sedikit ini, kau masih ingin memukul kepalaku seperti itu, kau hanya ingin makan A55. Milo benar-benar kehilangan akal sehatnya kali ini, dia menggertakkan giginya dan menatap Charlie dengan mata merah. Dia meraung dengan suara dingin, "Wah, kau benar-benar ingin mencari kematian." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya, dan kekuatan prajurit bintang 8 ditingkatkan hingga ekstrim olehnya untuk menghadapi pintu. Tinju seorang prajurit bintang 8 sama kuatnya dengan truk berat yang bermuatan penuh. Ketika semua kekuatan yang melonjak terkonsentrasi di bagian depan kepalan tangan yang terdiri dari 4 jari, angin jenis ini bahkan lebih menakutkan. Belum lagi Charlie bisa dengan jelas merasakan hembusan angin kencang, dan bahkan Sofia, yang berjarak 2 meter, bisa dengan jelas merasakan gelombang seperti badai menerjang wajahnya. Saat itu, jantungnya berdebar kencang, dan ia tak bisa menyembunyikan kepanikannya, lalu berseru, "Tuan Wade, hati-hati."